Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang progres tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Perindustrian terhadap Konsep Kadaster 3R, Right, Restriction, and Responsibility dengan studi kasus pesisir perindustrian PT Petrokimia Gresik. Perkenalkan sebelumnya, saya Wardania, NRP 072. Dosen pembimbing saya yang pertama ada Ibu Ceri Bukti Pribadi, dan yang kedua ada Bapak Yanto Budi Susanto. Pada presentasi kali ini ada 6 bahasan utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada lokasi penelitian, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada pengerjaan, lalu yang terakhir ada saran dari Ibu Ceri. Pendahuluan diawali oleh latar belakang. Ruang laut dan pesisir adalah lingkungan yang sangat kompleks, di mana lingkungan yang sangat kompleks ini maksudnya adalah di dalam ruang laut ini, ruang laut itu tunduk pada tekanan dan tuntutan yang saling bertentangan satu sama lainnya, seperti halnya adanya tuntutan pembangunan ekonomi, lalu adanya interaksi sosial dan kebutuhan, dan juga ada kegiatan untuk melindungi ekosistem dan habitat perairan itu sendiri, yang mana hal-hal tersebut harusnya ada pengelolaan yang baik dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di ruang laut agar membentuk keseimbangan antar setiap kegiatan yang ada di ruang laut itu sendiri. Sebenarnya dalam Kadaster itu sudah diatur semuanya dalam bentuk konsep Kadaster itu sendiri yang sering disebut 3R, yakni Right, Restriction, and Responsibility. 3R ini sendiri pastilah akan membentuk suatu keterpatuhan antar berbagai pihak, yang mana konsep dari 3R ini melakukan pembatasan antara pemilik hak dan juga memberikan tanggung jawab kepada pemilik hak itu sendiri. Nah, ketika semua hal itu dapat diterapkan, maka akan membantu keharmonisan antar tiap pihak yang memanfaatkan dari perairan itu sendiri atau ruang laut itu tadi. Nah, karena di Jawa Timur ini memiliki berbagai macam pemanfaatan ruang laut, pastinya konsep dari 3R ini sangat diperlukan untuk penerapannya. Salah satunya di wilayah perindustrian. Perindustrian di Jawa Timur ini adalah penyokong perekonomian untuk negara juga. Maka dari itu, penerapan konsep 3R sangatlah perlu, karena pastinya kegiatan yang dilakukan oleh industri itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan ada beberapa pihak yang terdampak dari adanya kegiatan oleh industri itu sendiri. Maka dari itu, kesesuaian konsep Kadaster dalam kegiatan industri ini perlulah dikaji lebih lanjut. Ada beberapa berita terkait yang ternyata masih dapat dikatakan bahwasanya konsep dari 3R itu sendiri belum diterapkan. Masih banyak warga-warga sekitar perindustrian ternyata yang masih menolak reklamasi atau perubahan alih fungsi dari perairan ke daratan, yang mana hal tersebut ini sudah dapat dikatakan bahwasanya tidak menaati atau belum melaksanakan konsep dari 3R itu sendiri. Maka dari itu, tujuan dari penelitian saya yang pertama adalah untuk menginventarisasi izin lokasi dan melakukan analisis terhadap penerapan konsep 3R itu sendiri, terkhusus di wilayah perindustrian PT Petrokimia Gresik. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi keadaan existing terkait pengelolaan ruang laut terhadap kesesuaian pemanfaatan yang sudah ada di rencana zonasi wilayah yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk RZ2P3K, terkhusus tetap di wilayah perindustrian PT Petrokimia Gresik. Lalu yang selanjutnya,
Manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas terkait pengelolaan ruang laut itu seperti apa. Lalu yang kedua, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk peninjauan kembali RZWP 3K itu seperti apa. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi controlling terkait pelaksanaan RZWP 3K itu sendiri. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian kali ini terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di wilayah perindustrian PT Petrokimia Gresik dan wilayah pesisir sekitarnya. Secara geografis terletak di posisi antara 7 derajat 8 menit 39,2 detik sampai 7 derajat 8 menit 51,4 detik lintang selatan dan 112 derajat 39 menit 31,4 detik hingga 112 derajat 39 menit 33,2 detik bujur timur. Kurang lebih letaknya seperti itu. Selanjutnya ada metodologi. Dibutuhkan alat dan bahan pada penelitian kali ini, di mana alat yang dibutuhkan adalah perangkat lunak pengolah data IG. Lalu bahan-bahannya yang pertama ada peta RZWP 3K Jawa Timur tahun 2018 hingga tahun 2038 skala 1:250.000, batas administrasi Kabupaten Gresik skala 1:25.000. Lalu ada yang ketiga ada peta existing penggunaan ruang laut dan pesisir Jawa Timur tahun 2018 skala 1:50.000. Ada data pengolahan lingkungan industri PT Petrokimia Gresik, dan yang terakhir ada surat perjanjian antara KSOP Gresik dengan PT Petrokimia Gresik terkait penggunaan wilayah perairan. Metodologi pekerjaan. Dalam metodologi pekerjaan yang sebelumnya sudah disampaikan di sidang proposal, ternyata belum bisa terlaksana sesuai dengan keadaannya. Melihat adanya perubahan, banyak perubahan dari proses yang saya lakukan, maka sampai saat ini diagram alir belum terselesaikan secara benar. Memang ada beberapa metodologi atau tahap pekerjaan yang masih bisa dilakukan, namun untuk detailnya masih belum saya perbaiki lagi karena memang masih ada penyesuaian untuk solusi dari permasalahan tentang keterbatasan pengambilan data dan pengolahan data yang saya alami. Jadi saya rangkum sendiri progres pengerjaan tugas akhir saya dimulai dari pengumpulan data yang sudah saya lakukan. Lalu yang kedua, saya sudah melakukan inventarisasi pemanfaatan di wilayah Kabupaten Gresik dan wilayah PT Petrokimia Gresik khususnya. Lalu selanjutnya saya melakukan analisis dari data yang ada melalui surat perjanjian dan data pengelolaan lingkungan oleh PT Petrokimia. Dan yang keempat yang sedang saya kerjakan yakni mencari solusi dari kekurangan data agar dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan tujuan. Maka dari itu diagram alir yang benar belum saya tampilkan pada presentasi kali ini. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang sudah saya kerjakan hingga saat ini. Yang pertama ada inventarisasi pemanfaatan ruang laut wilayah industri PT Petrokimia Gresik. Yang pertama, inventarisasi dilakukan dari peta RZWP 3K. Didapatkan hasil seperti berikut. Ada dibagi menjadi kawasan, zona, dan subzona. Ada alur, kawasan pemanfaatan umum, dan daerah latihan militer. Itu yang tertera di rencana zonasi wilayah yang saya dapatkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Lalu yang selanjutnya ada inventarisasi pemanfaatan ruang laut wilayah PT Petrokimia Gresik dari peta existing, di mana saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang ada kawasan alur sama seperti dengan rencana, lalu ada kawasan pemanfaatan umum tadi tidak ada di rencana, namun disebutkan di sini lebih rinci ada pelabuhan dalam bentuk BLKR dan
Selanjutnya ada kawasan konservasi, daerah latihan militer yang juga sama dengan di rencana zonasi tadi. Lalu selanjutnya, analisis dan evaluasi konsep 3R, Right, Resistance, and Responsibility yang telah saya lakukan dari data yang ada. Yang pertama konsep right, saya dapatkan hasil ternyata di wilayah petrokimia ini masuk dalam wilayah daerah lingkungan kepentingan atau yang disebut DLKP dan daerah lingkungan kerja yang disebut DLKR yang biasanya digunakan untuk pelabuhan, di mana benar sekali bahwasanya PT Petrokimia memanfaatkan wilayah DLKP dan DLKR untuk membangun sebuah terminal untuk kalangan sendiri atau pelabuhan milik industri itu sendiri. Yang mana TUKS ini sendiri atau pelabuhan untuk industri ini sendiri memiliki proses juga dalam penerbitannya atau pemanfaatan itu sendiri yang tertuang dalam perjanjian dari PT Petrokimia dengan KSOP atau Kantor Kesah Bandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Gresik, di mana sudah tertuang dalam nomor perjanjian oleh pihak masing-masing, yang mana pihak pertama oleh KSOP dan pihak kedua oleh PT Petrokimia. Nomor perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai izin yang telah dikantongi oleh PT Petrokimia Gresik. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya setelah dianalisa dari PT RZWP3K dan PT Existing dan juga surat perjanjian, dapat disimpulkan bahwasanya PT Petrokimia telah menerapkan konsep right itu sendiri yang telah dituangkan dalam surat perjanjian oleh KSOP dengan PT Petrokimia Gresik. Dan juga hal tersebut sudah mengindikasikan bahwasanya baik di rencana zonasi maupun PT Existing dan juga keadaan secara langsung, memang peruntukan yang ada di zona yang telah direncanakan oleh pemerintah dipergunakan seperti seharusnya. Lalu yang selanjutnya ada konsep restriction atau batasan, di mana pada konsep restriction ini saya terdapat kendala, bahwasanya seharusnya saya mendapatkan data batasan ini melalui terjun ke lapangan langsung atau pengukuran secara langsung di lapangan untuk mengukur batas-batas atau wilayah-wilayah mana saja yang memanfaatkan perairan sebagai penyokong dari pergerakan dari perindustrian itu sendiri. Pada analisa ini saya hanya dapat menganalisa bahwasanya wilayah dari PT Petrokimia Gresik ini atau wilayah perindustriannya itu sendiri masuk dalam wilayah yang seharusnya ada di rencana maupun pada PT Existing, yaitu daerah lingkungan kepentingan dan daerah lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada konsep responsibility atau tanggung jawab, di mana konsep tanggung jawab kali ini dituangkan dalam bentuk penjagaan ekosistem, yang mana penjagaan ekosistem kali ini diwujudkan dalam bentuk pengelolaan limbah yang dilakukan oleh industri itu sendiri atau PT Petrokimia itu sendiri. Nah, dalam hal untuk pewujudan itu sendiri sudah diwujudkan dalam bentuk penjagaan ekosistem melalui AMDAL itu sendiri telah pembuangannya atau pengelolaan AMDAL itu sendiri telah sesuai dan sesuai izin lingkungan dengan nomor izin sebagai berikut, dan juga kualitas air limbah yang dibuang oleh PT Petrokimia Gresik juga telah memenuhi standar sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dengan nomor sekian. Maka dari itu secara garis besar hasil dari konsep responsibility ini sendiri
kurang lebih PT Petrokimia sebenarnya telah melaksanakan penjagaan ekosistem melalui pengelolaan limbah yang sudah sesuai dengan aturan-aturan terkait pengelolaan limbah maupun lingkungan yang ada di perindustrian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya konsep responsibility dengan penjagaan ekosistem melalui pengelolaan limbah itu sudah diterapkan oleh PT Petrokimia Gresik dan sesuai dengan konsep kadastra itu sendiri. Nah, hingga saat ini pun konsep responsibility ini dalam bentuk penjagaan ekosistem masih terus dikembangkan dan dievaluasi setiap tahunnya oleh PT Petrokimia Gresik. Nah, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, hingga saat ini masih banyak kendala yang saya hadapi untuk melaksanakan dan mengolah tugas akhir atau penelitian saya ini. Secara garis besar saya jabarkan menjadi 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, data yang saya kumpulkan untuk penelitian sebenarnya masih kurang sekali karena keterbatasan permohonan data itu yang cukup membutuhkan waktu dan juga banyak pihak-pihak yang harus didatangi untuk mendapatkan data izin pemanfaatan di wilayah perairan itu sendiri, dan juga keterbatasan akibat adanya wabah bencana corona ini sendiri. Lalu yang kedua, saya terkendala dalam pengolahan karena dari datanya sendiri memang pertama belum terkumpul, yang akhirnya terdampak dalam pengelolaan penelitian ini, terutama dalam pembuatan peta dan validasi dari penelitian saya sendiri. Lalu yang ketiga, analisisnya saya juga masih kebingungan karena tidak dapat data yang mendukungnya itu masih kurang untuk dianalisis. Lalu yang keempat, proses pembuatan peta itu sendiri yang mana seharusnya data yang saya dapatkan ini harus langsung terjun ke lapangan. Namun karena ada kendala terkait wabah bencana corona ini, saya tidak bisa melakukan pembuatan peta seperti seharusnya dan masih belum menemukan solusi bagaimana mengganti dari pembuatan peta yang seharusnya saya buat sesuai dengan proses rencana saya. Lalu yang kelima, ada hasil akhir yang masih bingung saya visualkan dalam bentuk seperti apa, karena yang awalnya seharusnya adalah berbentuk peta kesesuaian, namun terkendala adanya wabah ini, saya tidak bisa melakukan validasi di lapangan untuk mendapatkan kesesuaian dari konsep yang saya bawa itu sendiri. Maka dari itu saya masih bingung untuk memvisualkan hasil yang saya dapatkan itu dalam bentuk seperti apa. Lalu setelah saya melakukan bimbingan juga ke Bu Jerry, diberikan saran oleh Bu Jerry. Yang pertama, ada salah satu cara untuk menggantikan adanya visualisasi peta, yang mana seharusnya visualisasi peta itu sendiri menampilkan beberapa peta terkait yang mana nanti akan mendapatkan perbedaan ataupun irisan di mana ada perubahan antar rencana existing maupun hasil dari validasi di lapangan. Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka saran dari Bu Jerry, hasil yang seharusnya dari lapangan digantikan dengan visualisasi perubahan tatanan alih fungsi dari perairan ke daratan dengan menggunakan bantuan citra satelit dan metode NDWI atau Normalized Different Water Index. Namun saya perlu untuk konfirmasi juga ke Pak Yanto terkait masukan dari Bu Jerry ini, apakah bisa saya jadikan
hasil akhir saya dan juga dapat dimasukkan dalam penelitian saya. Karena untuk yang lain tentang konsep right restriction itu responsibility, bukan restriction, maksud saya responsibility, belum bisa saya visualkan menjadi peta, Pak, karena saya sendiri masih bingung harus seperti apa saya memvisualkan, karena saya hanya punya data peta RZWP3K dan juga peta existing itu sendiri, yang mana dua peta tersebut hanya bisa saya inventarisasikan pemanfaatannya saja, tidak bisa saya visualkan adanya keterkaitan antara dua data tersebut dengan konsep 3R itu sendiri. Jadi hingga saat ini progres yang saya lakukan masih dalam tahap mencari solusi penggabungan dari data yang ada saja, Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon bimbingannya lagi, Pak, dan mohon untuk disarankan solusinya seperti apa, karena memang data yang saya miliki tidak cukup mendukung untuk memvisualkan hasil sesuai dengan konsep yang saya rencanakan di awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.